Coach Sintayong resmi dipecat tadi ya, tepatnya jam 12 Senin tanggal 6 Januari 2025. Ini awal tahun yang mungkin sebagian fans timnas ya, apalagi supporter timnas kita yang tahu perjalanan timnas kita selama kurang lebih 5 tahun ini ya, selama pelatihan Sintayong sendiri ini, timnas ya, mohon maaf, timnas yang dari timnas amburadul ya saya katakan. Nah sekarang udah sistematis ya, udah tahu sendiri ya teman-teman ya, sistematis, dan dari segi permainan sendiri udah taktikal ya, dari segi pemain belakang, pemain tengah, semuanya udah terkonversi, bahkan udah jadi satu gitu loh. Nah tapi ini sungguh berita yang menggemparkan ya, bagi saya ini berita yang menggemparkan. Pasalnya untuk kontrak masih 2027 sebenarnya, tapi ini sepihak dari banyak yang bertanya ya, untuk segi pemecatan Sintayong sendiri ini apa benar dari jajaran PSSI, Pak Ketum kita ya, Pak Erick Thohir sendiri sama teman-teman, atau ada faktor lain, faktor X mungkin ya, faktor luar yang menjadikan Sintayong sendiri jadi kambing hitam ya tentang perjalanan timnas ini. Nah untuk video selengkapnya kita bisa lihat reaksi dari teman-teman sesama pecinta bola ini. Ternyata Sintayong resmi diberhentikan PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia per hari ini 6 Januari 2025. Sebelumnya rumor pemecatan Sintayong ini jadi rame banget di sosial media karena beberapa postingan pihak terkait. Fans timnas Indonesia itu sampai marah banget denger isu ini, sampai hashtag STY jadi trending dan ngeramein sosial media beberapa hari ke belakang. Dan hari ini PSSI Bapak Erick Thohir mengadakan konferensi pers terkait isu yang beredar di masyarakat tentang pemecatan Sintayong. Dan ternyata rumor ini bener guys, Sintayong resmi diberhentikan dari PSSI. Pertanyaan besarnya, kenapa STY diberhentikan jadi pelatih timnas? Padahal yang kita tahu STY itu punya kontrak sama PSSI sampai tahun 2027. Dan kalau mengutip pernyataan Pak Erick Thohir di konferensi pers hari ini, menurut beliau timnas Indonesia itu membutuhkan pimpinan yang bisa menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang menggantikan posisi STY sebagai pelatih timnas Indonesia? Nah PSSI bakal ngumumin lagi pelatih pengganti timnas Indonesia di tanggal 12 Januari besok. Banyak spekulasi yang beredar tentang siapa sosok pengganti Sintayong. Rumornya pelatih timnas baru kita berasal dari Eropa. Ada yang bilang Patrick Kluivert, Louis van Gaal, sampai Roberto Mancini. Tapi nggak tahu apakah keputusan PSSI memberhentikan Sintayong di tengah jalan kayak gini adalah pilihan tepat. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore. Minggu, jadi kalau sore ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita hari Minggu ya, untuk media bisa lihat nanti jawab. Dan tentu beberapa agenda yang kita akan lakukan untuk hari Minggu dan Senin ya, pertemuan dengan Exco, pertemuan dengan Menpora, kunjungan mengenai fasilitas yang kita yang dipergudasinya tinggi, sehingga ini menjadi sebuah improvement ya, supaya kembali perjuangan kita untuk menuju Piala Dunia, kita coba sekritikal mungkin segala kekurangannya kita bisa atasi. Negaranya? Negaranya Belanda. Inisial Pak, inisial Pak, inisialnya Pak. Inisial. Main mana Pak? Rekornya Pak. Apa? Rekornya seperti apa? Rekornya bagus. Pernah mati di mana aja? Pernah mati yang ini Pak? Mati baru tanggal 11 datang. Nanti tanggal 12 kita akan adakan press conference buat media, jadi biar terbuka tanya-tanya. Dan tentu pada hari Senin kita akan bawa tur dia melihat fasilitas apa saja yang biasa dipakai, dan nanti mungkin ketemu Menpora jam 2 dan kita lihat apakah nanti
Bapak Presiden juga berkenan Nah, bertemu. ini rumornya ya, untuk pergantian Sintayong sendiri udah ada calonnya ya, udah ada penggantinya, rumornya dari Eropa ini. Banyak yang mengatakan dari Belanda ya, tadi udah disebutin beberapa seperti Erik Vaar sama Oliver van Gaal sama Roberto Mancini, ini rumornya ya, pelatih-pelatih top ya. Nah cuman dari segi kembali lagi lah untuk moral mungkin ya, untuk moral pemecatan Sintayong sendiri apakah memang pantas ya, ibaratnya dari timnas yang saya katakan dari tadi ya, yang ya mohon maaf ya, timnas amburadul yang sekarang menjadi timnas yang udah banyak ya untuk media-media asing ya, khususnya untuk tetangga-tetangga sebelah menyebut kita King Indo, kan udah jadi mentalitas yang kuat gitu loh harusnya. Tapi ya kembali lagi PSSI ya, sekarang untuk persepak bola Indonesia sendiri kan memang dari pihak PSSI sendiri yang bisa menentukan itu ya kan. Sintayong dipecat PSSI, apa benda ni weh? Ini berita yang sangat mengejutkan dan sama sekali tak masuk akal. Erick Thohir baru saja mengumumkan bahawa Sintayong diberhentikan dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Abang sebagai penggemar sepak bola mulai menonton game timnas kerana terkesan dengan gaya permainan Garuda asuhan Sintayong. Inilah coach terbaik Indonesia dan dalam 5 tahun bertugas banyak kontribusi yang telah diberikan kepada timnas. Jujur saja, abang tidak tahu apakah keputusan Erick Thohir itu kerana tekanan dari luar atau mengikuti saran Bung Towel. Dikabarkan dia dipecat kerana masalah komunikasi dan kurangnya taktik. Serius, apapun bahasa yang diucapkannya, kita bisa melihat hubungannya dengan para pemain Garuda sangat erat. Pada saat yang sama, mereka bermain keras untuk Sintayong. Itu yang penting. Dari segi taktik, sebagai penonton neutral, abang bisa melihat peningkatan permainan timnas dari awal kualifikasi Piala Dunia agar melawan China dan Jepang. Itu konyol. Masa nangis gara-gara gini doang? Ya, jadi intinya ya, lu semua harus udah pada tahu kalau di press conference terbarunya PSSI, Pak Ketum Erick Thohir itu menyampaikan ya kalau misalnya akan mengakhiri kerjasama bersama Sintayong untuk pelatih kepala senior dan juga pelatih kepala U23. Dan nanti katanya tanggal 11 ya, waktu malamnya itu akan diumumkan pelatih baru yang akan mengisi posisi pelatih kepala di timnas Indonesia. Ya udahlah ya boy, ternyata gue udah ngingetin kalian untuk prepare for the worst case, dan ternyata yang terjadi beneran worst case. Ditambah lagi Pak Ketum juga bilang PSSI membutuhkan pelatih yang bisa bekerja sama dengan pemain. Ya, ini kan kita jadi nerka-nerka ya. Apakah mungkin di internalnya timnas ya gak baik-baik aja mungkin ya. Pak Erick Thohir yang kalahkan Lazio, kenapa yang dipecat kok Sintayong sih? Ini moodnya Romanisti udah pada seneng di hari Senin, kenapa dikasih berita macam kayak gini gitu loh di hari Senin, hancur lagi. Fans sepak bola di awal tahun udah pada seneng semua, ya Madrid dipucuk, Barcelona menang gede, Manchester City udah mulai bangkit, MU nahan Liverpool, lah dikasih berita Sintayong, jelek lagi moodnya ini. Masa cuman gara-gara kompetisi Mortal Kombat sampai pecat Sintayong si Pak Erick? Terus ini Sintayong dipecat terus gantinya siapa? Erik ten Hag? Hah? Padahal beberapa bulan lagi kita lanjut lagi loh main di kualifikasi Piala Dunia. Seenggaknya tunggu hasil kualifikasi Piala Dunia, kalau emang hasilnya jelek baru diganti. Ini Sintayong kan masih on the track ini di kualifikasi Piala Dunia ya. Masuk Piala Dunia masih terbuka lebar, laku kenapa dipecat? Ini pemecatan Sintayong emang murni pertimbangan dari teman-teman PSSI atau ada titipan ya abangku ya? Coba tulis di kolom komentar teman-teman. Mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Terima kasih Sintayong, tapi kenapa tiba-tiba kita berhak nanya dong? Ya, ucapan perpisahan PSSI terhadap STY jelas seperti petir di siang bolong. Jika alasannya karena kekalahan di Piala AFF, jelas sulit diterima. Sebab selama ini STY berhasil membawa timnas melangkah jauh, lolos Piala Asia hingga potensi masuk di Piala Dunia yang masih terbuka lebar adalah prestasi yang luar biasa. Lantas kenapa harus berhenti? Apalagi kontrak STY baru akan berakhir di 2027 mendatang. Apakah dengan mengganti pelatih adalah jaminan stabilitas dan konsistensi pemain?
Tim seperti Arab Saudi mungkin adalah contoh praktisnya, meski telah melakukan pergantian pelatih, namun progresnya masih tetap sama. Tapi secara tersirat menurut PSSI, STY dianggap kurang komunikatif dan taktik yang digunakan kurang bisa dipahami pemain. Apalagi melihat kapasitas pemain timnas kali ini, perlu pelatih yang lebih mumpuni. Berharap pergantian pelatih kali ini tidak membuat timnas kembali ke zaman kegelapan. Agenda Piala Asia dan potensi lolos Piala Dunia harus tetap menjadi fokus utama. Sekali lagi terima kasih banyak Sintayong, sentuhanmu sangat berarti bagi perkembangan sepak bola tanah air. Sudah membangun fundamental yang baik dan tidak mudah memulai dari minus. Gimana menurut kalian? Apakah dengan pergantian pelatih adalah jalan keluar yang diperlukan saat ini? Syariah, debat tetap pakai adab. Gimana kawan? Itu pernyataan dari teman-teman ya, ada yang berkomentar bahwasanya kalau kita nurut PSSI ya, kita nurut PSSI katanya ya. Itu memang kalau untuk perkembangan timnas sendiri kita bisa lah untuk menerima itu ya. Cuman dari segi pembangunan timnas ya, timnas yang 4 atau 5 tahun inilah, itu kan dari ranking 147 sampai sekarang naik ya 125 lah. Ini banyak banget ini segi peningkatan juga. Yang terlebih lagi kan kita udah masuk kualifikasi untuk di Piala Dunia. Ini untuk Piala Dunia sendiri kan, wah, zona Asia ini kan ketat juga ya, ketat. Jadi kalau untuk yang nanti ya tadi ya, sekilas tanggal berapa, 11 ya, tanggal 11 datang, 12 ada konferensi pers, itu tepatnya hari malam minggu ya, mungkin ya Sabtu Minggu lah, kita bisa lihat untuk berita selanjutnya ya. Mungkin untuk pendapat teman-teman ya dari pemecatan Sintayong sendiri ini gimana, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ini. Dan untuk pembahasan berita-berita bola, khususnya untuk berita perkembangan timnas Indonesia sendiri. Terima kasih. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya.